Koinonia Kupang. Apa kabar adik-adik di rumah? Kalian yakin pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat? Nah, hari ini kalian akan memandu sekolah minggu ini. Namun kalian tidak sendiri. Kalian ditemani oleh Kanaya dan juga Kak Arni yang akan memandu gerak dan juga memandu lagu hari ini. Juga organis kita yaitu Kak Dedi. Juga yang akan membawakan firman hari ini ada Kanita. Nah, untuk menambah sukacita hari ini, kalian mau ajak adik-adik untuk berdiri dan kita angkat pujian KASIH. Musik Kak Dedi. Marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulangi lagi sekali lagi adik-adik. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, mengawali pada sekolah minggu kita hari ini, kalian ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat adik-adik, terima kasih karena Tuhan kembali mempertemukan kami dalam sekolah minggu hari ini. Kami akan memulai serangkaian acara sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati agar sekolah minggu ini berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita ada sampai dengan detik ini, itu semua karena kasih dan cinta Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini, walaupun secara online, kita masih bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalian mau ajak adik-adik di rumah untuk memuji nama Tuhan dan kita angkat pujian Kasih Yesus Indah, oh Indah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Kasih Yesus indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Bunga di padang. Oh indahnya. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanita. Tapi sebelum masuk dalam doa firman,
Kita sama-sama mengangkat pujian Alkitab buku terindah. Musik Kak Dedi. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu? Ada buku yang indah dan menakjubkan. Ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah. buku terindah. Surat cinta dari Cinta Tuhan. dari untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah. Ceritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu? Ada buku yang indah dan Ada menakjubkan. buku yang indah dan Buku yang berisi menakjubkan. kebenaran. Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah. Surat cinta dari Cinta Tuhan. dari Tuhan Untukku dan dan untukmu untukmu. dan semua orang. Ceritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan adik-adik. Shalom anak-anak Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan Kanita. Hari ini Kanita akan membawakan cerita firman Tuhan kepada kita semua. Namun sebelum itu kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam pembacaan dan kebenaran firman Tuhan. Tunggu dulu adik-adik. Pastikan adik-adik yang ada di rumah sudah memegang Alkitab adik-adik masing-masing. Oke, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan masih mengasihi kami dengan kasih dan cinta-Mu. Bapa, pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali di tempat sekolah minggu. Kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan datang perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hati, pikiran kami, perasaan kami, supaya kebenaran firman yang disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik, mari Tuhan Yesus menuntun dan memberkati hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Sekali lagi, kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kalau adik-adik yang ada di rumah sudah membuka, mari kita baca bersama-sama dan Kanita akan membacakannya untuk kita semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berserulah dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi, judul perikop kita hari ini adalah Yesus disalibkan karena cintanya bagi kita semua, bagi Kanita dan bagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang dengan rela hatinya mau dihukum oleh kepala sekolah ketika melihat temannya berbuat nakal? Dia mau membela temannya. Siapa? Ayo. Nah, pastinya siapapun dia, adik-adik, dia tidak akan rela dimarahi untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan sama sekali. Benar bukan? Nah, adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi tentang kisah kematian Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua sikap yang terbalik dari manusia pada umumnya, yaitu sifat apa adik-adik? Ya, benar. Sifat manusia yaitu sifat untuk membela diri. Nah, Tuhan Yesus malah menunjukkan hal sebaliknya adik-adik. Tuhan sebelum dia disalibkan, dia mau mati dan rela menderita terlebih dahulu demi kita semua, demi kita manusia. Adik-adik, perhatikan di televisi di sini, lihat cerita saat itu. Setelah Yesus, dia dihukum dengan cara dicambuk adik-adik, dia dipukuli dan bahkan diludahi. Tuhan Yesus diarak ke Bukit Golgota dengan memikul salib yang ada di pundak Tuhan Yesus. Namun di dalam perjalanan Tuhan Yesus tidak sanggup lagi untuk berdiri karena Tuhan Yesus terjatuh adik-adik, kelelahan akibat dipukuli dan disiksa adik-adik. Sehingga di tengah perjalanan Tuhan Yesus dan orang-orang di situ bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia dipaksa untuk membantu memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, mereka berjalan, kemudian mereka sampai di Bukit Golgota. Nah, adik-adik, siapa yang di sini tahu apa arti dari Golgota? Ya, artinya adalah tempat tengkorak. Benar adik-adik. Sesampainya mereka di tempat tengkorak atau Bukit Golgota, mereka langsung menyalibkan Tuhan Yesus dengan cara mereka memakukan tangan Tuhan Yesus dengan paku, kemudian menusuk lambungnya dengan tombak yang tajam. Lalu mereka menyalibkan Tuhan. Betapa hancur hati kita ketika kita melihat hal tersebut. Adik-adik bayangkan Tuhan Yesus disiksa. Nah, kemudian adik-adik setelah mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka membagikan pakaian Tuhan Yesus dengan cara membuang undi adik-adik. Nah, perhatikan adik-adik, mereka membuang undi untuk mendapatkan pakaian Tuhan Yesus. Kemudian mereka menjaga salib Yesus. Nah, bayangkan adik-adik, ketika Tuhan sudah mengalami rasa penderitaan yang begitu berat akibat disiksa, kemudian dia disalibkan, orang-orang yang ada di situ malah mengatai-ngatai Tuhan atau mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Mereka
marah dengan Tuhan, mereka mengolok-olok akan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa dia sanggup menolong orang lain, namun dirinya sendiri dia tidak sanggup untuk menolong. Katanya Tuhan Yesus adalah anak raja. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian di samping daripada Yesus, samping kiri dan kanan dari Tuhan Yesus, juga ada dua orang penyamun. Mereka juga disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Adik-adik, dari kisah kematian Tuhan Yesus, pada pukul 12 siang, kegelapan meliputi daerah sekitar Bukit Golgota. Dan adik-adik, kira-kira jam 3, Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, adik-adik, perhatikan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang dialami. Nah, seperti yang Kanita tanyakan tadi kepada adik-adik semua, bagaimana jika adik-adik yang berada di posisi Tuhan Yesus pada saat itu? Coba saja adik-adik punya masalah, kemudian adik-adik dijauhi oleh teman-teman, dijauhi oleh orang-orang yang adik-adik kasihi dan cintai, dan tidak ada yang mau menolong dan memihak kepada adik-adik. Padahal sebenarnya adik-adik semua yang ada di rumah tidak melakukan kesalahan. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, benar. Pastinya adik-adik akan merasa sedih. Sedih sekali. Karena tidak ada yang menolong adik-adik. Nah, hal demikian juga dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus merasakan kesedihan ketika dia ingin agar orang-orang menolong dia, membantu mengangkat salibnya, namun tidak ada yang mau membantu. Tuhan merasa sedih, kemudian disalib dia masih diolok-olok. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus harus menanggung akibat dari masalah tersebut. Dia menjalankan apa yang diperintahkan Bapa kepada dia dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab adik-adik. Karena Tuhan Yesus rela mengalami rasa sakit, lelah akibat dipukul, dicambuk, diejek, bahkan kematian. Supaya apa adik-adik di rumah? Supaya kita semua dapat hidup selamat adik-adik. Adik-adik hidup selamat, Kanita juga hidup selamat, kita semua hidup selamat. Karena itu adik-adik, kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini sangatlah besar. Dengan mengingat akan kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Tuhan tidak menyerah untuk menyelamatkan kita adik-adik. Sekalipun jalannya Tuhan tidak mudah, melalui penderitaan yang luar biasa berat, dengan siksaan yang begitu besar yang harus diterima oleh Tuhan Yesus, namun Tuhan menjalankan dengan penuh ketaatan. Oleh sebab itu, adik-adik, kita diingatkan untuk tidak menyerah mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kehidupannya bagi kita semua. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan adik-adik, sebelum Kanita menutup ceritanya, Kanita akan memberikan kepada kita ayat hafalan. Nah, adik-adik harus menghafalkannya bersama-sama dengan Kanita. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam pertama Yohanes 4 ayat 9b. Sekali lagi, pertama Yohanes 4 ayat 9b. Bunyinya, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan pertama Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa syukur firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Dan Kanita akan membawakannya untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, ambil sikap doa, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu telah selesai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena cinta dan pengorbanan-Mu yang begitu besar.
sehingga Engkau rela mati dan menderita bagi kami semua. Kami hidup dan kami diselamatkan oleh karena kesetiaan dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa di dalam kehidupan kami, biarkanlah firman Tuhan yang terus kami dengar ini tidak lalu, namun tetap kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga membawa akan setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu, Par Gemit Koinonia. Tuhan Yesus memberkati dimanapun anak-anak kami berada. Tuhan tetap menyertai, menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Masa muda pertumbuhan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua mereka juga Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi teman-teman pelayan Par dimanapun berada dalam studi, pekerjaan, pergumulan. Tuhan Yesus tetap menolong dan memberkati. Apapun yang kami lakukan, tetap Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati Bapa. Kami juga berdoa bagi panitia Pasca Par yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan memberkati. Dengan setiap lomba yang ada, Tuhan memberkati Bapa. Tuhan beri kesehatan kepada kami semua panitia untuk dapat bekerja sama dan biarkanlah nama Tuhan dapat dipuji dan dipermuliakan. Kami juga teringat akan teman-teman yang senantiasa membantu di dalam penyelesaian video. Tuhan Yesus memberkati. Kak Oncu bersama teman-teman juga Tuhan menolong. Mari Bapa, berikan kami semua kekuatan, kemampuan, supaya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, bagaimana adik-adik firman Tuhan tadi? Pasti luar biasa kan? Nah, firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita untuk tetap setia mencintai Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlebih memberikan cintanya kepada kita. Nah, karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kalian mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan sambil adik-adik di rumah menjalankan persembahan ya. Selamat memberikan persembahan dan kita angkat pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Musik Kak Dedi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tolong aku mengatakannya. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasihku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tolong aku mengatakannya. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Lihat hati wajah kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Kasih kau Bapa. dengan kasih Ku Tuhan. kasih kau dengan kasih Tuhan. Wah adik-adik, tanpa terasa ya kita sudah di penghujung sekolah minggu hari ini. Karena kita mengawali sekolah minggu ini dengan doa, maka kalian mau ajak kembali adik-adik ambil sikap doa
Dan kita berdoa mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah menuntun sekolah minggu hari ini dengan luar biasa dan sukacita. Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing dan akan memasuki minggu yang baru. Kami minta tuntunan Tuhan agar kami dijaga dan dilindungi, dan kami mohon kumpulkan kami kembali dalam sekolah minggu depan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti sekolah minggu online minggu depan. Namun, minggu depan ada pemutaran film tanggal 4 April 2021 jam 9 pagi. Hanya di channel YouTube Pargemi Jemaat Koinonia Kupang. Kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Musik adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Untukku, Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Kita lanjutkan Tuhan. lagi adik-adik. Yesus disalibkan karena Yesus cintanya. disalibkan karena cintanya. Untukku, Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.